Aku sudah terbiasa sendiri, namun kini kau datang lagi, minta hatiku lagi. Ku ingat kisahku denganmu yang dulu. Assalamualaikum. Tamu lagi, setiap hari ada tamu. Anin. Kamu mah Anin, kalau bukan Bibi siapa lagi? Habisnya udah pakai yang besar sih. Oh iya, kemarin Bibi itu di makeover oleh si Ika. Jadi ini bentukannya gimana menurut Anin? Bagus sih, malah kelihatannya gagah sekali. Tadi saya kira bikin nikah, jadi agak gugup sedikit. Maklum, udah lama gak ketemu. Ah, bisa aja, kamu mah dari dulu. Bisa saja. Ayo betul. Ayo duduk. Oh ya, bagaimana kabar Ibu? Wah, kasihan Bi. Katanya ibu udah kangen sama Bibi. Malah dia pengen cepat-cepat pulang. Oh ya, emang udah berapa bulan kalian pergi dari sini? Belum lama sih Bi, baru 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan itu cukup lama bagi kampung Cilembar. Kasian juga ya Ibu. Iya sih Bi, tapi bagi insinyur-insinyur macam saya kerja di sana tuh sangat repot. Dan juga kalau jembatan Karong itu udah kelar, kami juga pasti cepat-cepat balik ke sini. Cilembar kan tanah tumpah darah kami, betul kan Bi? Betul. Benar juga kata Ika, walaupun jelek-jelek juga, tapi di kampung sendiri mah lebih tenang. Benar tuh Bi. Makanya Bi bilang ibumu tidak pantas menjadi penduduk kota lain. Sekali gadis di Lambar tetap saja gadis di Lambar. Ingatlah kata-kata Bibi itu. Si Ika juga anak Bibi yang pergi setahun ke Amerika. Toh dia tidak pernah rindu pada kampung halamannya. Kalau nggak datang ke sini Bi? Dari hari Senin, emangnya kenapa? Oh, pantes saja Bi. Saya lihat dari koran, katanya si Ika baru pulang dari New York. Jadi Jadi kamu datang ke sini bukan? Bibi bisa aja. Anak itu baru datang kemarin sini. Dan dia marah-marah ke Bibi. Katanya Bibi sudah tua. Nah, pas pergi pagi-pagi, dia menyeret Bibi ke kapsalon biar kelihatan modern. Tapi coba lihat, apa? Tidak seperti kerupuk goreng. Kamu tahu gak? Pas Bibi pergi ke pasar pagi-pagi, Bibi ditertawakan oleh teman-teman Bibi. Katanya mau-mau saja Bibi dicoreng-coreng seperti ini, kayak tante-tante girang gitu. Tapi apa boleh buat gitu? Bibi tidak bisa berseri paham dengan si Ika. Iya, Bibi hebat sekali. Dan di mana nih sekarang? Siapa? Ika. Apakah Ika ada di rumah? Oh, si Ika. Si Ika tuh ada di rumah, dia sedang tidur. Masih tidur? Iya, sedang tidur. Kenapa? Heran. Kata dia nih ya, orang-orang New York itu baru bangun setelah jam 12 siang. Sekarang masih jam 10. Setelah itu juga dia, pas dia datang, dia itu sudah mengadakan pesta berpuluh-puluh kali, pesta selamat datang. Tamu silih berganti ke rumah ini. Apa tidak membuat kepala pusing gitu? Kalau begitu, tolong katakan saja kepadanya kalau saya datang ke sini untuk mengucapkan selamat datang sama Ika, dan tolong juga dikabulkan kepadanya. Tapi kamu jangan pergi dulu ya, Nen. Duduk aja di sini. Begini Bi, sebenarnya saya datang kemari itu untuk ketemu sama Ika. Tapi kalau Ika bangunnya setelah jam 12 siang ya. Ia akan datang ke sini dan dia akan bangun. Belagu banget tuh anak bangun jam segini.
Kamu sama dia kan dibesarkan sama-sama di kampung ini. Sudah, kamu duduk aja di sini ya. Tunggu dia. Bi, tunggu. Gak apa-apa, Bi. Biar saja, jangan ganggu dia. Lagi pula, saya datang sini lain hari. Sudah, tunggu aja di sini. Dia akan datang ke sini dan akan mengucapkan terima kasih kepadamu. Oh ya, Nen. Harum banget ini bunga. Pasti mahal ya harganya. Biasa-biasa aja, Biatang. Ya udah, kamu duduk aja di sini, Bibi akan bangunkan dia. Oh ya, Nen, satu lagi. Ada apa, Bi? Nanti kamu di depan si Ika jangan panggil Bibi Atang. Loh, memangnya kenapa, Bi? Karena dia tidak suka bila Bibi dipanggil Bi Atang. Dia lebih suka bila Bibi dipanggil Nyonya Aldila. Katanya nama itu lebih beradab. Nah, nanti kamu di depan dia panggil saya Bibi Aldila, paham? Baiklah, Biatang. Maksud saya Nyonya Aldila. Ya sudah, kamu tunggu aja di sini. Seorang kampung. Oh ya, Nen, satu lagi. Astaga, Bi. Ada apa lagi? Nyonya siapa tadi? Nyonya Aldila. Baiklah, Nyonya Aldila. Ada apa? Nanti kamu di depan si Ika jangan panggil dia Ika. Lalu, saya harus manggil nama dia apa? Tapi kamu harus panggil dia itu Francisca. Francisca? Bukan, tapi Francisca. Kenapa mesti Francisca, Nyonya? Karena dia lebih suka dipanggil Francisca. Sebab katanya orang-orang New York itu memanggil dia Francisca. Dan orang-orang Amerika juga memanggil dia Francisca. Katanya lebih ke cici-cician gitu. Jadi kamu di depan dia harus memanggil dia Francisca. Biar dia girang gitu. Baiklah, Nyonya Aldila. Oke lah, kamu duduk aja di sini. Aku memanggil dia ya. Tunggu. Buset, kamu lagi. Gak apa-apa, Bi. Biar saya yang bukanya. Sudah, tunggu saja. Tunggu di sana. Lu Tong. Gue kira siapa? Wah, menyenangkan sekali bisa ketemu sama teman kecil lagi ya. Aku kira kamu masih di Karawang, Nen. Sebenarnya iya sih, masih di Karawang. Tapi saya kesini cuma buat ngucapin selamat sama si Ika. Katanya dia baru pulang dari New York. Tapi aku dengar ada sedikit masalah yang menimpa dia. Aku pun begitu juga. Katanya agak gawat sih. Kata orang-orang dia sedikit sap. Apa benar? Tidak. Itu mah cuma ngomong sentimen aja. Yang benar mah, dia baru pulang dari New York. Lalu untuk apa dia ke sana? Belajar katanya. Belajar? Iya. Kuliah? Bukan. Belajar menata rambut sama kecantikan. Malah dia sudah dapat ijazah. Wah, hebat sekali ya teman kita yang sayang itu. Iya, gadis Jelambar, teman kecil kita dulu, sekarang sudah menjadi wanita Amerika yang modern. Si Ika? Aku masih ingat dulu saat dia jualan kue apem. Kue apem, ayo beli, jangan sungkan. Kalau ingat waktu kamu dorong dia ke selokan, Iya, dia mau ngejar-ngejar kita, bukan? dan sampai roknya basah kuyup kena lumpur. Dia memang wanita yang jago berantem. Mam. Kok lo ada di sini sih, Tom? Oh, Fatima, gadis mata wayangku. Mari, masuk. Kok lo ada di sini juga sih? Apa-apaan ini? Emangnya ada reunian anak berandalan dari Jelambar apa? Kami di sini untuk menyambut wanita terhormat dari New York. Oh ya? Sama dong. Apa dia ada di rumah? Biata sekarang sedang mencoba untuk membangunkannya. Membangunkannya? Buset, tengah hari gini dia masih bermimpi. Tidak, dia sudah bangun dan berpakaian. Otong, Fatima, selamat pagi. Kok disapa malah bengong? Ini Bi Atang atau siapa? Astagfirullah, kalau bukan bibi siapa lagi? Ini dia. Itu penduduk Jelambar yang
Oh iya Tom, sekarang Biatang tidak mau dipanggil Biatang lagi karena sekarang dipanggilnya Nyonya Aldila. Nyonya Aldila. Ah kamu Nen, kan bukan Bibi yang menginginkan nama itu, tapi si Ika. Francisca maksudnya. Oh ya Nen, dia sangat menyukai bunga-bungamu ini, katanya indah dan dia mengucapkan terima kasih banyak kepadamu. Dan kamu Fatima, jangan bawa terus, nanti Bibi cubit loh. Oh iya, Bibi lupa. Kalian mau minum atau mau makan gitu? Bibi ada Bibi siapin. Bi, gak usah repot-repot. Kita kan bukan tamu. Lagi pula, kita belum lapar kok. Ah, jangan khawatir. Kan Bibi bukan ngasih kalian makan, cuma air jeruk saja. Itu juga sekalian buat si Ika, katanya. Dia itu tidak pernah sarapan pagi-pagi. Katanya tuh ya, di orang-orang New York itu tidak pernah sarapan pagi-pagi. Jadi ya gitu deh. Ya udah Bibi ke dapur dulu, kalian tunggu di sini ya. Ya udah, atau ikut Bibi ya. Ayo cepat ikut. Mari Bi, jalan. Oke, ayo cepat. Bagaimana, Nen? Seharusnya kau tidak datang hari ini, Fat. Loh, kenapa tidak boleh? Aku belum sempat berbicara dengan Ika. Kamu belum bicara dengan Ika. Aku kira kau telah berbicara tadi malam di sini. Aku kehilangan keberanian dan tadi malam aku tidak kesini. Oh, Anen. Oh, Fatima, pakai otak Fatima. Setiap orang pasti mengalami kesulitan untuk memutuskan pertunangannya. Ini bukan soal yang biasa dan ya Tuhan, ini bukan soal yang gampang. Sebenarnya, kau mencintai aku atau Ika? Tentu saja aku mencintai Mbak Fatima. Kita kan sudah bertunangan. Iya tahu. Tapi kamu pula sudah bertunangan juga kan sama Ika? Tapi kan itu setahun yang lalu. Dasar laki-laki. Fatima, kau kan tahu hanya akulah yang tercinta. Lalu, kenapa kau berani-beraninya meminangku padahal kau masih bertunangan dengan si Ika? Ah, sudahlah. Seharusnya aku tidak mengatakan itu kepadamu. Inilah akibatnya jika aku terlalu jujur kepadamu. Apa? Jujur? Kau mengatakan dirimu itu jujur? Heh, jujur? Kau yang memancing-mancing aku jatuh cinta kepadamu padahal kamu masih milik si Ika. Aku kira aku bukan milik si Ika lagi. Lagi pula pertunangan kami hanyalah pertunangan yang sifatnya pribadi. Aku meminangnya tepat sebelum dia pergi ke New York. Dan setelah beberapa saat dia ada di sana, surat-suratku pun tak pernah dibalasnya. Oleh karena itu, aku akan menyebut telah bebas. Lalu kau meminang aku? Ya, lalu aku meminang kau. Dan kemudian kau merahasiakan pertunangan kita? Karena segera setelah pertunangan kita, aku mendengar kabar bahwa Ika telah pulang dari Amerika. Tapi sulit. Bagaimana aku bisa berbicara dengan Ika sekarang ini? Kenapa? Sebab kau dan Otong ada di sini. Kau tidak mengharapkan aku menampilkan Ika di depan umum, bukan? Kau ingin aku dan Otong pergi? Tidak, tidak usah. Berilah aku kesempatan sebentar saja untuk berbicara dengan Ika. Baiklah, untuk masalah Otong serahkan saja kepada. Baiklah. Apom, siapa yang mau? Jangan luka. Mari. Mohon perhatiannya para tamu. Ika akan segera datang dan dia lebih suka dipanggil Francisca. Oh, hai teman-temanku sayang. Fatima, lihat kamu tambah cantiknya kali ini. Dan kau Anen, apa kabar? Kau Otong, lihat betapa menakjubnya kau sekarang. Dan kau berpakaian seperti ini, seperti laksana produser super dari Jelambar, dari warna yang indah dan warna aslinya. Ayo semuanya, duduk. Aku ingin melihat kalian sejelas-jelasnya. Ayo duduk. Mom, ada apa sayang? Aku sudah bilang berapa kali untuk tidak menyajikan air buah-buahan dengan gelas seperti ini. Tapi Mama tidak bisa menemukan pesanan gelas-gelasmu. Sudahlah, tidak apa-apa. Ayo duduk bersama kami. Tidak usah.
Mama mau pergi ke pasar dulu. Oh iya, jangan lupa seledriku ya, Mam. Maklum, baru pulang dari Amerika, tidak bisa hidup tanpa seledri. Aku tuh udah bagaikan kelinci yang memamah setiap hari. Maklumlah, pulang dari Amerika. Ya sudah. Nah, anak-anakku, Bibi tidak bisa menemani kalian sampai di sini ya. Bibi harus pergi ke pasar. Nah, untuk aneh jangan lupa ya, titip salam buat ibumu. Oke? Bibi duluan ya. Iya, Mam. Jangan lupa memakai sedikit olesan di bibir dan sedikit olesan di pipi. Aduh, Ika, apakah aku harus? Apa? Ulangi lagi, Mam. Lihatlah mamimu ini, yang sudah tua keriput ini. Apakah kau semakin gini juga, Siska? Ya, betapa mengerikan bukan dia menggambarkan kakak makeupku ini. Jadi, apa yang harus kulakukan kepadamu, mamiku tersayang? Ya sudahlah, Mami menyerah. Sudah, Mami ke pasar dulu. Oh, mamiku yang malah aku lihat. Sekarang ia menjadi masalah yang pelik bagiku. Ceritakanlah kepada kami tentang New Yorkmu itu, Francisca. Kita ingin segera mendengarnya. New York impianku. Berapa lama kamu tinggal di sana, Francisca? 10 bulan, 4 hari, 7 jam, 20 menit. Dan lihat, juga masih berada di sana bersama mimpi-mimpinya. Benar sekali. Aku seakan-akan masih ada di sana, seakan-akan aku tinggal di sana selama-lamanya. Tapi setelah aku melihat ke sekitar, aku tersadar kalau aku berada di kampung yang kotor dan udik ini, Jelambar. Aku kira ini adalah tempat yang nyaman untukku, tapi ternyata tidak. Tempat yang nyaman untukku adalah New York. New York tersayang. Aku kira kita ini tak seharusnya berada di sini, kawan-kawan. Kita ini asing bagaimana New York yang luar biasa ini. Benar katamu, seharusnya kita tidak perlu mengganggu mimpinya yang sangat amat indah ini. Jika begitu, mari kita pergi dari sini secara diam. Dan biarkanlah dia terus mengoceh dengan segala macam impiannya. Apakah gadis ini benar-benar Ika yang dulu jualan apa itu? Aku pikir ini Ika jadi-jadian. Oh, Nuraku sayang, Nuraku tersayang. Dengarlah kawan-kawanku yang udik. Sekarang ini di New York itu musim semi, musim di mana bunga bermekar-mekaran dan rumput indah sebab perpadani. Oh iya, orang-orang sana itu memiliki kebiasaan di mana mereka sering mengunjungi pohon tua, pohon yang sangat tua. Kita tuh mengunjungi seperti berziarah. Oh iya, pohon itu tuh namanya pohon kita. Maaf ya, aku berbanyak bicara. Padahal kalian nggak tahu apa yang dibayangkan. Oh tidak, aku pasti dapat merasakan perasaan itu juga, bahkan memahami emosi itu dengan sepenuh hati. Aku juga punya perasaan yang sama kok tentang pohon kitamu itu. Pohon apa yang kamu maksud? Pohon mangga kita, Ika. Apakah kamu melupakannya? Dan bukannya aku dan kamu sering mengajaknya bahkan sampai setiap hari. Dan kedua anak Badung yang nakal ini mengganggu kita dengan mengguncang-guncangkan dahan hingga kita terjatuh terguling ke rumputan. Benar. Benar Ika. Pada waktu itu aku pun berada di atas pohon tersebut dan saking kerasnya aku tertawa sampai aku pun terjatuh ke bawah pula. Dan kemudian di Atang mengejar-ngejar kamu berkeliling kebun hingga kamu tertangkap, lalu kamu menjerit-jerit kesakitan. Dan aku serta Ika berguling-guling di rerumputan. Tunggu, pohon apa yang kalian bicarakan? Pohon mangga kita, Ika. Pohon ibumu yang tertanam di belakang rumah ini. Oh, pohon itu. Kenapa Ika? Apakah perasaanmu terhadap pohon itu tidak sama dengan perasaanmu terhadap pohon yang ada di New York yang terkenal itu? Tentu saja tidak. Loh, kenapa tidak? Karena kedua pohon itu tidak bisa disamakan. Mereka tuh seperti langit dan bumi. Bahkan pohon itu tidak bisa menggerakkan perasaanku dan tidak bisa mengingatkan kenang-kenanganku. Justru sebaliknya, bagiku pohon itu telah membangkitkan kenangan-kenangan masa kecil kita yang mengharukan. Setelah kita tumbuh dewasa dan mampu berdiri sendiri,
Aku sungguh-sungguh tak mampu melupakan pohon mangga itu. Oleh karena itu, mari kita mengunjungi pohon mangga tua itu untuk mengucapkan selamat kepadanya. Oh iya, kau tahu Ika, di sini di Jelambar kita mempunyai suatu kebiasaan yang sudah sangat tua dan menyenangkan. Kita biasa mengunjungi pohon mangga tua dan pandir itu di belakang rumah ini semacam ziarah. Dan itulah pohon mangga satu-satunya yang tumbuh di rumah ini sejak Jelambar bernama Jelambar. Dan kami orang-orang Jelambar sering menyebut pohon mangga tua dan pandir itu sebagai pohon kita. Dengan begitu, pohon itu telah menjadi lambang bagi kami tentang Bika yang terkenal itu. Jangan bodoh kamu ya Fatimah. Kamu jangan menyamakan pohon kitamu itu dengan pohon kitaku. Perhatikan siapa yang sedang bicara ini. Kalian ini sungguh-sungguh bebal. Kalian ini tidak bisa mengerti aku dan pohon itu. Tentu saja tidak bisa, Neng. Kami kan belum pernah pergi ke New York. Tentu, selagi kaki kotor kalian itu belum pernah menginjak kota New York yang suci itu, kalian gak bisa memahamiku. Percaya deh, kalian tuh gak bisa memahamiku tuh karena kalian belum pernah ke sana dan itu tuh bukan hidup. Oh iya, pohon kami itu tuh bukan misalkan hanya permainan anak-anak. Pohon itu ditakdirkan untuk berbagai hal-hal yang tinggi dan indah, hal-hal yang gaya modern. Pohon itu juga ditakdirkan untuk menjadi kemerdekaan manusia dan pencegar-pencegar langit di Manhattan, dan bagi Copacabana di Coney Island yang musim panas, dan makam Grant di Riverside, dan Selasa malam di Edel Camden dengan Will Bill Davidson yang asik masuk dengan membawa trompet mautnya. Maaf ya, aku terlalu banyak bicara yang bahkan gak bisa kalian bayangkan dan gak bisa kalian bandingkan dengan Jelambar yang kotor ini. Tapi aku lebih suka kepada pohon mangga yang ada di sini. Kalian ini anak kampung yang lucu dan nakal-nakal. Tapi kami harus sungguh-sungguh pergi dan mengucapkan selamat kepada pohon kami itu, Ika. Kau tidak keberatan bukan? Tentu saja tidak. Pergilah. Atau kau mau ikut? Oh tentu saja, aku akan mengucapkan selamat padanya. Bahkan sampai ke ujung dunia pun, aku akan mengikutimu. Tidak sejauh itu sayang, hanya ke belakang saja. Tempat di mana yang sangat menakjubkan dan penuh banyak kenangan. Tidak usah pergi menyeberangi lautan, hanya di sini. Aduh, lucunya tempat ini. Oh, halaman belakang rumah Jelambar. Rasanya tidak pernah menginjakan kaki Jelambar, sama seperti tidak pernah hidup di dunia ini. Heh, mau ikut nggak lo? Kemanapun kau pergi, Yuitaku jadi sembilanku. Kelihatannya Otong seperti mencurahkan hati kepada Fatimah. Bangunlah, Nem. Lihat, muka itu tampak menyedihkan. Ika, justru aku tak tahu bagaimana semuanya. Panggil aku Francisca. Itu adalah awal yang baik bagimu. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepadamu, Francisca. Sesuatu yang sangat penting dan urgent. Ayolah, Nem. Lupakanlah. Melupakannya. Iya, itu adalah gaya New York. Lupakanlah, tidak ada yang perlu dibicarakan sampai mengerutkan dahi dan membuang-buang waktu. Lalu kamu tinggal memberikan seluruh hatimu kepadaku dan lupakanlah, itu gaya New York. Dan pada saat kita bertemu, kamu tinggal tersenyum dan berjabat tangan denganku. Menurutku setahun itu seperti seabad, karena aku telah banyak mengubah diriku dan gaya hidupku. Lalu apa arti dari setahun? Dan apa arti dari seseorang? Itu hanya niscaya belaka. Dan harus kau tahu tentang kekasihku yang cupet, bahwa aku merasa seperti lemah sekali di New York. Dan saat pertama kali aku ada di Manhattan, itu seperti ada di tanah air sendiri. Dan saat musim panas lalu, itu adalah musim panas terpanas yang pernah kami alami. Dan semua orang di Kalamazoo dan people di tempat-tempat seperti itu berkeliaran di jalanan. Aku
kota, melihat mereka dengan merasa senang. Tapi aku juga merasa kasihan terhadap mereka, karena mereka tinggal di pinggiran kota yang kota seperti di sini. Sudahlah, stop saja semua omonganmu itu. Aku tidak mau mendengar lagi tentang New York atau Manhattan. Aku mau kita membicarakan hubungan kita selanjutnya. Dan itulah yang tidak bisa kita lakukan, Anenku Malang. Karena kita tidak bisa membicarakan masa kecil yang tolol seperti itu. Kenapa tidak? Anen, kamu ini sudah bertunangan dengan Ika, tapi sekarang itu Ika tuh sudah mati. Dan sekarang yang ada di depanmu ini adalah Francisca, mengerti? Dan kau Anenku yang udik, kau tuh sudah menjadi orang asing dan bagi pandanganku sekarang. Dan kau itu, aku tuh lebih tua daripada kamu karena aku adalah wanita dunia. Sedangkan kau adalah anak ingusan dari Jelambar yang tak tahu kebersihan. Tetapi aku bukan maksud menyakiti perasaanmu. Sebaiknya tidak usah membicarakan pertunangan ini karena itu hanya pembelasaran belaka. Dan mana mungkin seorang nona New York menikah dengan anak Jelambar. Itu hanya lucuan dunia. Tapi coba kau lihat sekelilingmu ini nona New York. Oh, maaf telah menyinggung perasaanmu Anen. Aku hanya didorong oleh niat baikku dari lubuk hati agar kamu tidak mengingat pertunangan kita. Aku duduk di sini bukan untuk dihina dan dicaci maki seperti itu ya, karena gatal. Excuse me, Mr. Anen. Janganlah berteriak-teriak seperti itu dan lekas naik darah. Itu tuh tidak mencerminkan gaya modern dan itu tindakan barbar. Lalu, apa yang kau harapkan dariku? Tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas penghinaanmu yang kau lakukan itu? Tersenyum? Ya, tersenyum. Jadikan semua itu canda gurau dan tersenyum lalu jabat tangan seperti sahabat setia. Tak bawa Anen, kau akan mendapatkan gadis yang lain. Seandainya kau bukan perempuan, jangan sesekali bukan perempuan. Ada apa sebenarnya ini? Oh, never mind, tidak ada apa. Aku hanya mengulang pengalaman kecil bersama Anen. Lu apa yang sedang kalian pertengahkan barusan? Kami tidak bertengkar. Kami hanya melakukan pertemuan baik, tidak lebih. Benar, Anen? Benar. Wah, bagus. Sekarang saatnya kita mengatakan kepada mereka, Anen. Mengatakan apa? Oh, apaan ini? Anen dan aku sudah bertunangan. Apa? Bertunangan? Bertunangan? Benar, kami telah melangsungkan pertunangan kami secara diam-diam sejak sebulan yang lalu. Sebulan? Sialan. Kenapa kau? Tapi aku sudah berusaha menjelaskan semuanya kepadamu. Tapi kau sendiri. Kau! Awas, jaga mulutmu Ika. Kau sudah berbicara dengan tunanganku. Dia bukan tunanganmu. Loh, kenapa bukan? Dia bukan tunanganmu, bukan karena dia bertunangan denganku waktu kalian bertunangan. Tapi, dia bukan lagi tunangan kamu. Bukannya kamu sendiri yang bilang kepada kami? Ya, itu tuh sebelum aku tahu duduk perkaranya. Sebelum aku tahu kalau di sini tuh ada pengkhianatan. Dan aku udah tahu kalau kalian sudah bertunangan padahal dia masih bertunangan denganku. Dasar perempuan gak tahu diri, perempuan murahan. Apa gak boleh aku menolak jika lelaki yang aku cinta mencintai temannya pula? Dan kau, Excuse me, Miss Francesca. Janganlah berteriak-teriak begitu. Janganlah menjadi orang yang lekas naik darah, karena itu tidak beradab bagi seorang yang modern. Dan bagi orang-orang yang tergolong high society, bagi mereka orang-orang intelektual, tindakan itu semacam tindakan yang barbar. aku gak pernah ya merasa terhina seperti ini. Kalian, aku hajar siapapun yang berani menghina aku. Ika, aku peringatkan kepadamu. Jangan ganggu dia. Dia adalah tunanganku. Dan ku peringatkan kau, dia adalah tunanganku sebelum aku memutuskan pertunangannya dengannya. Mengerti? Seharusnya kau malu pada dirimu sendiri. Kenapa kau tak rela menyerahkan orang lain yang tak berguna bagi dirimu sendiri dengan baik-baik? Kau yang harusnya malu. Kau mengambil tunangan orang di balik punggungnya. Apa? Apa katamu? Tolong pisahkan mereka ini. Diam, jangan ikut campur. Dasar anak Jelambar, bisanya main kembang saja. Dasar cewek gak tau malu. Kamu yang gak tahu malu merebut gacuan orang. Apa? Apa lo bilang? Bejam aku. Tapi dia yang memulai duluan. Lihat apa yang kau perbuat padanya itu.
Pasti membela dia, selalu membela dia. Kenapa sih gak pernah membela aku? Laki-laki macam apa kau? Diam! Tutup mulutmu! Aku benci kau, aku benci kau, aku benci. Diam! Tutup mulutmu! Atau aku rumah serah mulutmu nanti. Kau jangan gila. Kau jangan macam-macam sama Fatima. Diam! Kau jangan ikut campur! Ini urusan pribadi! Lihat, atau mau membelaku, dia lebih kesatria daripada kamu. Kau jangan coba-coba sentuh Fatima ya. Aku bilang, ini urusan pribadi! Kau jangan ikut campur! Apa? Rasa ini. Atau kau membela aku, kau baik sekali. Anen, kamu gak apa-apa. Anen buka mata, aku mencintaimu. Pergi! Pergi! Jangan sentuh aku lagi! Tapi kau masih bertunangan dengannya, bukan? Tidak, aku benci padanya. Aku tak ingin bertemu dengan dia seumur hidupku. Ini aku kembaliin ke kamu. Bagus, mari kita pergi. Tunggu dulu! Jangan bicara lagi sama aku. Aku tidak bicara dengan kau ya. Kau pun tak usah lagi bicara lagi denganku. Kau telah menghina gadis yang amat kucintai. Jadi, kau mencintaiku, Tom? Benar sayang, aku sungguh-sungguh mencintaimu. Kenapa kau gak bilang cinta dari dulu-dulu, Tom? Habis, aku takut. Tapi sekarang kamu tahu kan bahwa aku mencintai kamu. Wah, sekarang aku bisa mengucapkan selamat kepada kalian. Mari kita pergi, sayang. Di sini suasananya sangat memuakkan. Mari. Nah, sekarang kau sudah benar-benar menghancurkan hidupku. Semoga kau puas, Nana Yoyo. Aku yang menghancurkan hidupmu. Kamu yang menghancurkan hidupku. Kau ini harus benar-benar dihajar. Jangan dekat-dekat, kamu tuh anak berandalan. Tenang saja, jangan khawatir. Aku tak akan menyentuhmu. Bahkan aku tak sudi menyentuhmu dengan tongkat sepanjang 3 meter sekalipun. Bahkan aku pun gak sudi kamu nyentuh aku dengan tongkat sepanjang 3,5 meter. Baru 1 tahun saja tinggal di New York. Sudah belagu, mentang-mentang dari Amerika. Sudah tidak mau kenal lagi sama teman lama. Norak lu. Baru kamu aku tinggalin 1 tahun, kamu tuh udah serong. Dasar lelaki. Coba ingat waktu kamu mengikrarkan pertunangan. Kamu bersumpah mati untuk menungguku. Tapi apa? Kamu tuh playboy. Apa yang kau tengsi sekarang? Lupakanlah juga New York. Tidak ada sesuatu pun yang harus kita selesaikan dengan berkerut dahi. Tak ada sesuatu masalah yang harus kita hadapi secara berlebihan. Itu hanya membuang waktu dan energi. Sudahlah, Nem. Aku menyesal. Dan kuharap kau bisa mengerti akan maksudku. Bahwa kita tidak akan pernah melangsungkan pernikahan kita. Bayangkan saja gadis New York menikah dengan lelaki jelambar. Itu hanya akan menjadi sebuah pembelajaran belaka dan akan menjadi lucuan dunia saja. Sudahlah, Nem. Hentikan lelucon ini. Kamu memaafkanku, bukan? Tidak semudah itu kau minta maaf. Aku senang sekali bisa melihat makhluk macam apa kau ini. Ayolah, aku tuh tak seburuk yang kau kira. Itu kata Francisca, hal bodoh dan pandir. Tapi yang di depanmu ini adalah Ika, tunanganmu. Dan dengan pakaian yang sangat amat menggelikan ini. Ayolah, ini hanya bungkusan. Di hati yang paling dalam aku hanya seorang gadis dari Jelambar yang mencintai kekasihnya setengah mati, seorang pemuda Jelambar. Wah. Benar, aku ini sungguh-sungguh Ika beneran, bukan jadi-jadian. Kau ingat saat kita berenang dulu di Empang saat masih anak-anak? Ya, dan aku sekarang kembali, anakku sayang. Dan kalau aku tidak salah ingat, dulu aku pernah bertunangan dengan seorang gadis Jelambar yang bernama Ika. Dan ya, dia masih bertunangan dengannya. Selamat datang Ika. Wah, bagaimana perjalananmu di seberang lautan sana? Sungguh-sungguh memuakkan kekasihku. Aku tidak bisa tenang sebelum menginjakan kaki di tanah Jelambar. Menyenangkan. Kau tinggal di New York selama setahun. Lebih menyenangkan di kampung ini daripada di Amerika. Lalu, kenapa surat-surat itu tak pernah kau balas? Karena si Francisca itu tidak pernah mengizinkanku untuk membalas suratmu. Gadis itu, untung sekarang sudah Francisca.
Princess. Anen, kok belum pulang juga? Oh ya, Princesca. Jangan marah. Ibu tidak bisa menemukan seledri pesananmu. Ah, gak apa-apa. Aku lagi nggak suka seledri. Loh, katamu kok tidak bisa hidup tanpa seledri? Iya, itu kan Francesca. Tapi sekarang Francesca sudah mati. Sedangkan yang ada di muka bibi ini adalah Ika, gadis jelambang yang sangat denok. Loh, bukannya Francesca itu Ika juga? Ah, ya. Aku ini Ika, bukan Francesca. Sudahlah. Saya kalian ibu masuk dulu. Ampun, lagu ini kenang-kenangan yang memasuki pembuluh nadiku. Lagu yang pertama kali aku dengar saat menonton pertunjukan Eddie Kandens. Nah, kamu lagi kan? Kesurupan lagi kan? Maafkan aku sayang, tadi aku tidak sadar. Tak apa-apa, maklum kalau kurang di Amerika. Sayang, Ada apa manisku? mau aku buatkan urap jengkol? Wow, jangan senang hati Nona. What it was, I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm